Panasnya tensi hubungan diplomatik antara Beijing dan Tokyo telah mencapai titik didih baru. Hanya berselang beberapa minggu setelah kedua pihak berjanji untuk memperbaiki hubungan, kini krisis diplomatik telah memicu serangkaian ancaman balasan ekonomi dari negeri tirai bambu. Konfrontasi ini dipicu oleh komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyebut pengerahan kekuatan militer Cina untuk merebut Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang. Hal ini akan memberikan pembenaran hukum bagi Tokyo untuk mendukung negara-negara sahabat yang memilih untuk merespon konflik di Selat Taiwan. Cina merespon dengan berapi-api terhadap pernyataan sensitif tersebut. Taktik ekonomi jadi senjata Cina untuk membalas Jepang. Perselisihan ini mengancam perekonomian Jepang yang sudah rapuh. Apakah Tokyo akan memilih tunduk atau melawan balik? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tekanan provokasi di perairan yang jadi batas dua negara ini mulai terasa panas. Jepang dan Cina saling terbangkan jet tempur di dekat Taiwan. Ketegangan itu tak hanya lewat adu kekuatan tempur di perairan dekat Taiwan. Sinyal pembalasan juga terasa di sektor ekonomi, terutama Jepang. Mengutip Bloomberg, Selasa 18 November 2025, akun media sosial yang terhubung dengan lembaga penyiaran pemerintah Cina, Yuyuan Tatian, memperingatkan bahwa Beijing telah melakukan persiapan penuh untuk pembalasan substantif. Postingan itu mengisyaratkan penerapan sanksi, penangguhan hubungan ekonomi, diplomatik, militer, serta pembatasan perdagangan sebagai bentuk pembalasan potensial. Tujuan dari pendekatan agresif ini adalah untuk menunjukkan kepercayaan diri Cina terhadap status negara adidayanya, sambil memamerkan kekuatan militer dan perdagangannya. Ancaman ekonomi paling cepat datang di sektor pariwisata. Pihak Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan peringatan perjalanan yang menyarankan warga negara dan pelajar Cina untuk tidak berpergian ke Jepang dengan alasan resiko keselamatan. Langkah ini jelas membahayakan sektor pariwisata Jepang. CNBC melaporkan data dari Organisasi Pariwisata Nasional Jepang menunjukkan wisatawan Cina daratan merupakan kelompok pengunjung asing terbesar di Jepang pada tahun 2025. Mereka menyumbang sekitar 5,7 juta turis atau sekitar 23% dari seluruh pengunjung. Akibat peringatan ini, saham-saham Jepang yang terdampak pariwisata anjlok. Misalnya saham Shisei Doko anjlok hingga 11% dalam satu hari. Penurunan drastis jumlah wisatawan Cina akan memberikan pukulan keras bagi pertumbuhan ekonomi Jepang yang tengah mencari momentum. Ekonom eksekutif di Nomura Research Institute Takahide Kuchi memperkirakan ketegangan ini dapat mengakibatkan penurunan PDB Jepang sebesar 1,79 triliun yen dalam satu tahun, yang setara dengan penurunan 0,29% dari PDB negara tersebut. Cina adalah produsen logam tanah jarang terbesar di dunia. Bahkan komoditas ini juga sempat jadi senjata pamungkas Beijing meluluhkan tarif Trump beberapa waktu lalu. Sektor ini akan jadi ancaman ekonomi paling strategis dan berjangka panjang yang bisa dilesatkan Cina untuk membalas Jepang. Cina mungkin saja akan membatasi atau bahkan menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Tokyo. Melansir The New York Times, Cina adalah mitra dagang terbesar Jepang. Produsen Jepang sangat bergantung pada impor Cina untuk bahan-bahan penting, termasuk logam tanah jarang yang krusial untuk pembuatan berbagai komponen modern, mulai dari kendaraan listrik sampai ponsel pintar. Potensi penggunaan logam tanah jarang sebagai senjata oleh Cina ini pernah terjadi sebelumnya dan selalu memicu kekhawatiran global. Ancaman Beijing untuk membatasi ekspor logam tanah jarang telah mendorong banyak negara untuk mencoba membatasi ketergantungan mereka terhadap Cina dan mencari sumber pasokan alternatif. Seorang tokoh nasionalis dan wakil presiden Center for China and Globalization Victor Go berpendapat bahwa Cina harus merespon dengan tegas untuk menyadarkan masyarakat Jepang akan bahaya tindakan pemimpin mereka.
Menurutnya, Cina tidak perlu khawatir dengan pandangan negara lain. Yang terpenting adalah Cina bersikap tegas demi mencapai perdamaian antara kedua negara. Di sisi lain, opini publik Jepang tampak terbelah. Jejak pendapat Kyodo News menunjukkan 49% responden mendukung intervensi militer Jepang di Taiwan, sementara 42% menolaknya. Seorang profesor studi Cina di Universitas Hosei Tokyo, Madoka Fukuda, berpendapat bahwa Cina mungkin telah mendeteksi perpecahan opini ini, yang membuat mereka merasa lebih berani untuk meningkatkan tekanan terhadap Jepang. Kekuatan ekonomi Cina sebagai alat pembalasan politik bukanlah taktik baru. Cina sebelum ini telah menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembalasan ekonomi terhadap negara-negara tetangga di kawasan tersebut atas perselisihan politik. Contohnya perselisihan antara Cina dan Jepang pada tahun 2012 mengenai Pulau Senkaku dan Diaoyu, mengakibatkan boikot barang-barang Jepang selama berbulan-bulan yang mempengaruhi perdagangan bilateral. Selanjutnya, tahun 2017, Beijing mengerahkan senjata dagang terhadap Korea Selatan terkait sistem pertahanan rudal THAAD. Beijing menangguhkan penjualan paket wisata ke Korea Selatan dan menghambat operasional perusahaan-perusahaan Korea. Para ahli memperkirakan ketegangan saat ini dapat berlangsung lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Meskipun menghadapi serangan bertubi-tubi, Takaichi kekeh pada pernyataannya. Tokyo juga bersikeras bahwa pendiriannya tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mendesak agar Jepang menarik kembali pernyataan mereka yang dianggapnya keliru tentang wilayah Cina di Taiwan. 中日关系出现目前的局面，根源在于日本首相高市早苗公然发表涉台错误言论，粗暴干涉中国内政，严重违背一个中国原则和中日4个政治文件的精神，破坏中日关系的政治基础。中方维护核心利益、捍卫国际正义的立场没有丝毫改变。日方必须立即收回错误言论，深刻反省，改弦更张，给中国人民一个明确的交代。 Untuk meredakan ketegangan yang memburuk, Jepang segera mengambil langkah diplomatik. Tokyo mengirim seorang diplomat senior ke Beijing untuk bertemu dengan para pejabat Cina dan membahas ketegangan tersebut. Selain itu, mereka juga memanggil duta besar Cina untuk memprotes pernyataan diplomat negeri tirai bambu soal Takaichi yang dianggap sangat tidak pantas. Di sisi lain, Beijing semakin meningkatkan tekanan dengan mengumumkan bahwa Perdana Menteri mereka Li Qiang tidak akan bertemu dengan Takaichi di KTT G20 yang akan datang. Krisis diplomatik yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Takaichi menggarisbawahi kesediaan Cina untuk memanfaatkan ketergantungan ekonomi negara tetangganya sebagai alat menekan politik. Dari peringatan perjalanan yang langsung mengguncang sektor pariwisata, hingga ancaman sanksi perdagangan dan pembatasan ekspor logam tanah jarang, Beijing telah mengirimkan sinyal tegas tentang batas diplomatik yang tak boleh dilintasi, terutama menyangkut kedaulatan Taiwan. Bagi Jepang, perselisihan ini merupakan resiko nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh. Hal ini maksa Tokyo untuk menyeimbangkan antara hubungan aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan sekutunya, dengan keharusan mempertahankan hubungan perdagangan yang vital dengan mitra terbesarnya Cina. Pada akhirnya, penggunaan ekonomi sebagai senjata memperlihatkan ketegasan politik Cina semakin meningkat. Pencabutan ancaman sanksi dan pemulihan hubungan akan sangat bergantung pada seberapa jauh Takaichi bersedia melunakkan pendiriannya. Atau sebaliknya, seberapa lama perekonomian Jepang mampu menahan tekanan dari raksasa dagang di sebelahnya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.